Selamat sore, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sore hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, Kau yang terindah. Kita mau berdoa, anak-anak sekolah minggu, tutup matanya, lipat tangannya, Tante akan berdoa. Anak-anak sekolah minggu ikut Tante berdoa. Kita berdoa bersama-sama untuk mulai ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin kami ke tempat ini untuk bisa beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan yang akan memulai ibadah ini. Roh segala kuasa, roh-roh jahat yang ingin mengganggu kami dalam ibadah, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah darah Yesus yang berkuasa menolong kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau hari ini. Urapi Tuhan dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Engkau hadir sebagai imam besar di tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu silakan kembali duduk. Di sini kita baru memperingatkan hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia menebus dosa-dosa kita, menyelamatkan kita, sehingga kita bebas untuk memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, 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 haleluya. Puji Tuhan,
anak-anak sudah bebas dari dosa. Berarti anak-anak tidak terikat lagi oleh dosa. Dulu mungkin anak-anak kalau kita berdosa, kita tidak bisa datang kepada Tuhan ya, karena dosa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tapi lewat korban Kristus di kayu salib, dia mati, bangkit, dan naik ke surga, maka kita bisa percaya Yesus, kita bisa bertobat, kita bisa datang kepada Dia, sehingga kita bisa beribadah dan melayani Tuhan, ya. Sehingga kita juga bisa nanti menjadi anak-anak Tuhan. Kalau kita sudah beribadah, kita melayani Tuhan dengan setia, maka kita menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita nyanyikan kembali pujian Happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Kita bangkit berdiri, pakai gerakan ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita senang menjadi anak Tuhan. Kita mau memuji satu pujian lagi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sebentar, kalau rasanya kalau masih duduk kita menyanyikan pujian ini kurang lebih semangat ya. Kita bangkit berdiri, kita pakai gerakan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sudah, kita kembali duduk. Di sini kita lihat bagaimana kasih Tuhan begitu besar, ya, bukan hanya bagi bangsa Israel saja, tetapi Tuhan juga waktu mati di kayu salib, Dia ingat kepada bangsa kafir. Dia ingat kepada kita semua bangsa kafir, sehingga Tuhan memberikan kehidupannya bagi kita untuk menyelamatkan kita. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita, membuka telinga kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tante undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini.
kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tante berdoa, anak-anak berdoa di dalam hati masing-masing. Tante akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat sore hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami bangsa kafir. Saat ini Tuhan, kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami agar firman-Mu tertanam dalam hati kami bisa menikmati saat-saat mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa merubah hidup kami Tuhan, dari manusia berdosa menjadi manusia suci dan mulia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu saat kami mau beribadah kepada Engkau, ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau usir, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa menyucikan telinga kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini Tante ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Yunus ya, Nabi Yunus. Kita mau baca, buka dulu ya Alkitabnya di rumah masing-masing. Kita mau baca Alkitab, buka di kitab Yunus pasal 1 ayat 1. Tante akan bacakan, anak-anak memperhatikannya ya di rumah. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya yang telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Di sini kita lihat anak-anak bahwa Yunus diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman bagi bangsa orang-orang Niniwe ya, orang-orang Niniwe. Kita tahu Yunus ini adalah bangsa Israel asli ya, bangsa Israel asli. Kita mau lihat di Yunus 1 ayat 9 di situ. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ya, di sini kita lihat ya, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tetapi Yunus malah pergi ke Tarsis. Berarti Yunus taat apa tidak? Tidak, Yunus tidak melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang, ayo Yunus kamu pergi ke Niniwe ya. Ternyata Yunusnya malah pergi ke Tarsis. Firman Tuhan katakan dia sini malah pergi jauh dari hadapan Tuhan, menjauh dari hadapan Tuhan. Ya, Tante mau tanya ya di sini kepada anak-anak. Yunus mempunyai telinga untuk mendengar firman, mendengar perintah Tuhan. Tetapi Yunus tidak melakukan kehendak Tuhan, telinganya tidak dipakai untuk melakukan. Dia cuma mendengar saja tapi tidak melakukan firman Tuhan, kehendak Tuhan ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita juga seringnya di rumah mungkin dihadapkan sama orang tua memanggil anak-anak, ayo siapa namanya misalnya, Samuel, kamu tolong belikan ini ya sesuatu. Ternyata kadang-kadang tidak mau mendengar ya, suka tidak mau memperhatikan apa yang orang tua perintahkan, tidak taat dan tidak melakukan. Mungkin di rumah asik main game, sehingga kalau disuruh tidak mau, tidak pernah melakukan perintah orang tua. Ya, di sini kita juga melihat Yunus tidak mentaati perintah Tuhan. Bagaimana dengan
sikap kita juga saat kita dipanggil mama papa kita mendengarkan atau pura-pura tidak mendengar ya saat orang tua memanggil kita. Padahal di sini kita melihat banyak rencana Tuhan bagi kita saat kita melakukan firman Tuhan. Ya. Kita mau lihat di sini Tuhan mengutus Yunus kepada orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe ini siapa sih? Bangsa kafir, ya, bangsa kafir. Kita baca coba di sini di 2 Raja-Raja 19 ayat 36. Ya, di situ dikatakan, sebab itu berangkatlah Sanherib raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ya, Sanherib ini adalah raja Asyur. Ya, waktu itu dia mau berperang melawan Raja Hizkia, ya anak-anak kalau cerita di 2 Raja-Raja ini ya, dia mau berperang melawan Raja Hizkia, tapi Tuhan membela Raja Hizkia. Nah waktu itu dia pulang ke Niniwe. Jadi Niniwe ini adalah ibu kotanya Asyur, dan di situ mereka ini adalah bangsa kafir, ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan juga mempunyai rencana yang indah bagi bangsa kafir. Tuhan juga tidak mau hanya bangsa Israel saja yang menerima kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, ya. Tapi Tuhan juga rindu bangsa kafir seperti bangsa orang-orang Niniwe ini, bangsa kafir ini bisa diselamatkan juga, ya. Tuhan mempunyai rencana kepada bangsa kafir untuk menyelamatkan kita. Nah, makanya Tuhan mengutus Yunus, ya, ke Niniwe supaya memperingatkan bangsa kafir ini akan dosa-dosanya yang dilakukan oleh bangsa kafir, orang-orang Niniwe ini. Apa sih dosa bangsa kafir ini, orang Niniwe ini? Ya, kita baca di dalam Yunus 4 ayat 11. Ya. Di sini kita baca, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, di sini kita lihat bahwa orang-orang Niniwe ini dosanya adalah tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Rasanya sepele ya, cuma tangan kanan dan tangan kiri. Seperti anak kecil kadang-kadang kalau dikasih apa-apa suruh kasih ke omnya atau orang tuanya, coba kasih nih kertas atau pulpen, kasih, seringkali dikasih dengan tangan kiri. Ya, kita orang tua mengingatkan jangan kasih pakai tangan kiri, harus menggunakan tangan kanan, karena tangan kanan itu dipandang lebih baik, ya. Tangan kiri perbuatan yang jelek, kalau tangan kanan perbuatan yang baik. Nah, di sini anak-anak yang dilakukan oleh dosa orang-orang Niniwe ini adalah dosa-dosa yang tidak bisa membedakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang baik. Jadi semuanya itu dianggap sama saja. Melawan orang tua, ya itu perbuatan baik apa tidak? Perbuatan tidak baik, ya, melawan orang tua, memukul teman, berbohong, ya, terus apalagi mencuri, ya, bukan miliknya dicuri. Nah, mereka juga demikian, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semuanya sama aja, baik dosa-dosa yang lainnya juga, kejahatan dan kenajisan mereka lakukan, sehingga dosa-dosa mereka itu naik ke hadirat Tuhan. Ya, dosa-dosa mereka naik ke hadirat Tuhan. Makanya sebelum Tuhan mau menghukum, Tuhan ingin menyelamatkan bangsa orang Niniwe ini. Kenapa? Karena mereka kota yang besar, penduduknya banyak. Tuhan rindu supaya mereka diselamatkan. Tuhan mengutus Yunus, ya, tetapi sayang Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan, ya. Anak-anak kita baca, kalau kita semakin menjauh dari hadapan Tuhan itu baik tidak keadaan kita? Tidak baik. Kita baca yuk Yunus pasal 1 ayat keempat. Saat Yunus jauh dari hadapan Tuhan ini ya anak-anak ya. Di ayat keempat kita lihat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar,
sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapalnya itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, di sini kita lihat ya anak-anak, saat kita jauh dari Tuhan maka masalah mulai datang. Ya, angin ribut di sini katanya. Angin ribut ya, kita lihat kapal mereka terombang-ambing. Kalau sudah ada angin berarti badai juga datang, ombak besar ya kan, menghantam perahu mereka. Akhirnya mereka terkatung-katung di tengah laut ya, terombang-ambing dibawa oleh ombak yang besar. Mereka panik, ketakutan ya. Mereka membuang barang-barang mereka yang tadinya mau bawa oleh-oleh ya buat saudara-saudaranya, bawa yang barang-barang berharga, mungkin entah keperluan mereka juga kepada untuk semua itu akhirnya dibuang ya anak-anak ya, dibuang ke dalam laut, sehingga supaya perahunya itu tidak berat oleh muatan ya, supaya perahunya tidak berat oleh muatan, akhirnya mereka buang. Nah, pada waktu itu seorang nakoda kapalnya bingung, yang lain pada bingung ketakutan, nakoda kapalnya lihat dia ke dalam perahu. Dia masuk ke bawah perahu, dia lihat di kamar-kamar itu. Ternyata ada seorang yang tidur enak, gak memperdulikan kalau ada angin badai ya, yang menghantam kapal mereka. Ditanyanya ya kan, tadi dikatakan engkau tertidur dengan nyenyaknya. Ya, begitu pula ya Yunus tidur di perahu itu yang sedang dihantam oleh badai gelombang. Tetapi waktu itu Yunus dibangunkan oleh nakoda itu dan dibawa keluar ya. Mereka di situ membuang undi ya, siapa yang penyebab ini terjadi badai ini ya. Mereka membuang undi, ditanya, ternyata waktu dibuang undi yang kena Yunus ya. Yunus yang kena waktu itu. Terus Yunusnya ditanya, kenapa kamu ini? Ya karena saya orang Israel asli, tapi takut akan Tuhan ya. Di sini dia katakan tadi di ayat 9 ya, dia bilang, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah. Tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan ya. Akhirnya Yunus setelah mengaku bahwa dia salah, lari jauh dari hadapan Tuhan, Yunus bilang, ya udah kalau demikian biar saya aja yang dibuang ke dalam laut supaya kalian semua selamat, katanya gitu. Nah, waktu itu badai semakin kuat ya anak-anak ya, badai semakin kuat menghantam perahu mereka. Mereka mau berusaha menyelamatkan semuanya bisa selamat di dalam perahu itu, tapi badai makin kuat menghadap mereka, sehingga mereka terpaksa harus membuang Yunus ke dalam laut ya. Waktu itu Yunus dilemparkan ke dalam laut. Saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, badai pun mulai tenang ya. Badai mulai tenang, tidak ada lagi masalah ya. Semuanya yang ketakutan tadi mulai tenang, tidak panik lagi ya. Di sini kita lihat di Yunus 1 ayat 17 ya, kita baca di ayat Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya ya. Kita lihat Yunus berada di dalam perut ikan, dia atas penentuan Tuhan ya anak-anak ya, dikirim ikan waktu Yunus dibuang ke dalam laut. Nah, datang ikan besar menelan Yunus ya, tapi tidak dimakan ya anak-anak, cuma ditelan masuk di dalam perutnya. Kalau dimakan habis Yunusnya ya, mati. Nah, di sini Yunusnya cuma ditelan masuk dalam perut ikan besar itu. Kemudian apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan itu? Dia berdoa ya. Yunus mulai berdoa kepada Tuhan. Di situ kita lihat Yunus berdoa, bergumul, dia menyesal ya, dia menangis
Dia bilang dalam doanya di sini ya, Tante sambil bacakan, anak-anak lihat, perhatikan gambarnya ya. Yunus berdoa. Berdoalah Yunus kepada Allah dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah laut, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut laut membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dalam dasar bumi. Pintumu terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itu Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allah. Ya, saat Yunus menghadapi masalah, saat Yunus menghadapi kehidupan yang sulit, dia datang kepada Tuhan, ya. Kita juga demikian, saat kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, jangan semakin lari jauh dari hadapan Tuhan. Ya, kalau kita semakin lari jauh dari hadapan Tuhan, kita semakin banyak masalah, tambah masalah. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, ya. Nah, di sini ayat yang ke-9 ya, Tante baca Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan, ya. Keselamatan itu dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, di sini kita lihat anak-anak bahwa ikan aja bisa taat, bisa nurut sama perintah Tuhan. Tapi seringkali kita anak-anak Tuhan tidak taat, tidak nurut perintah Tuhan. Jangankan kita, Yunus nabi Tuhan aja tidak taat, ya kan? Sering demikian juga, kita pun juga sering tidak taat pada perintah Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar lewat mendengar firman ini, kita mau belajar taat, dengar-dengaran pada perintah Tuhan, ya. Kalau ikan, hewan yang lebih, Tuhan ciptakan hewan yang lebih rendah daripada kita bisa taat, kita yang lebih tinggi diciptakan Tuhan sama segambar dengan Tuhan, kita juga mau belajar taat, kita juga mau belajar nurut pada firman Tuhan, ya. Kita lihat di sini bahwa Tuhan mengutus Yunus untuk kedua kalinya, ya. Nah, untuk kedua kali ini kita lihat, ya, di dalam ini ke Yunus 3 ayat 1, ya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Ia lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Ya, di sini kita lihat Yunus sekali ini dia taat, ya, terhadap firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Yunus. Ya, Yunus taat, Tuhan bilang, ayo kamu pergi lagi ke Niniwe. Katakan kepada orang-orang Niniwe, kalau kamu tidak kembali bertobat, kamu akan dibinasakan. Ya, kotamu yang besar itu, yang mengagumkan itu akan ditunggang balikkan. Ya. Nah, waktu itu orang-orang Niniwe saat mendengar Yunus menyampaikan firman itu, mereka bertobat enggak? Takut enggak sama firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus? Biarin aja. Kita nggak mungkin itu bohong kali. Kadang-kadang sering ya manusia seperti itu, ya, tidak percaya, ya, kalau ada Tuhan memperingatkan lewat firman-Nya, sering manusia tidak percaya. Tapi untung ya di sini anak-anak, Niniwe waktu itu
saat Yunus menyampaikan firman itu mereka taat ya, mereka takut ya akan hukuman Tuhan itu, sehingga mereka mulai, ayo kita berdoa, yuk minta ampun sama Tuhan, kita berdosa, sudah berbuat dosa, kita kembali yuk kepada Tuhan ya. Nah, sampai rajanya juga mendengar ya, mendengar rajanya di situ ya, raja Niniwe itu ya, yang tinggal di Niniwe itu mendengar kalau Niniwe akan dibinasakan kalau tidak kembali bertobat. Makanya rajanya juga akhirnya bilang, ayo kita berpuasa semuanya ya. Kita lihat gambarnya tadi anak-anak, mereka berkumpul bersama-sama, mereka berdoa, baik yang tua, muda, kecil, yang remaja sampai yang kecil ya. Bahkan sampai binatang-binatang pun disuruh berpuasa ya, minta ampun kepada Tuhan. Mereka merendahkan diri, berdoa bersama-sama, menyesali akan dosa-dosanya. Berarti mereka ingin memperbaiki hidup mereka ya, mereka ingin memperbaiki kehidupan mereka. Mereka tidak mau lagi berbuat jahat. Kalau dulu mereka tidak bisa membedakan yang benar mana yang tidak benar, sekarang mereka bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar, sehingga negeri Niniwe itu tidak dihukum ya. Negeri Niniwe ini tidak dihukum oleh Tuhan, semuanya selamat, tidak ada yang binasa ya. Di sini juga kita melihat dari lewat peristiwa ini, Tuhan ingat bangsa kafir yang berdosa. Tuhan rindu menyelamatkan dulu mungkin orang Niniwe saja, tetapi kita lihat korban Kristus ya. Saat ini kita baru-baru ini memperingati hari kenaikan Tuhan ke surga. Apa rencana Tuhan yang terindah saat dia naik ke surga? Untuk menyelamatkan kita bangsa kafir seluruh dunianya ya, seluruh dunia. Manusia yang berdosa bisa diselamatkan asal mau percaya Yesus dan bertobat ya. Percaya Yesus, bertobat, beribadah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, banyak menyembah Tuhan ya, melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita juga bangsa kafir. Di sini Tuhan begitu sayang kepada kita, anak-anaknya, manusia ciptaan Tuhan ini sangat berharga di pandangan Tuhan ya. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat firman-Nya siang hari ini yang sudah kita dengar. Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sampai Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati, bangkit, naik ke surga untuk menyelamatkan kita bangsa kafir. Kita mau bersyukur, semoga firman yang disampaikan sore hari ini, anak-anak bisa mengerti, anak-anak bisa menyadari, oh ya Tuhan sangat baik bagi saya, sehingga saya bisa diselamatkan, saya bisa beribadah, mendengarkan firman, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau tidak ada kemurahan Tuhan, kita tidak akan bisa diselamatkan. Kita tidak akan bisa masuk ke surga seperti Tuhan Yesus yang sudah ada di surga. Tapi lewat korban Yesus, kita bisa berada di surga. Sekian firman Tuhan sore hari ini, semoga menjadi berkat, kekuatan bagi anak-anak untuk semakin setia, sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam melayani Tuhan. Terlebih saat mendengar firman, lebih sungguh-sungguh lagi memperhatikan firman. Sekian firman Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Anak-anak berdoa dalam hati masing-masing, Tante akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah mempunyai rencana yang indah bagi kami bangsa kafir. Engkau juga sudah menolong kami dalam segala hal. Tuhan, Engkau sudah memanggil kami, memilih kami, bahkan sampai kami dikhususkan masuk dalam kandang penggembalaan yang benar. Tuhan, ini semua kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau taat, kami tetap mau setia melakukan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, memberi kekuatan, kemampuan untuk tetap setia, tekun dalam ibadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sore hari ini kami sudah beribadah kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu tinggal dalam hati kami, dan kami oleh kekuatan Roh Kudus kami bisa melakukan firman-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani kami,
pada hari ini. Dan berkati juga orang tua kami yang sudah menjaga, mengurus kami, dan memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan semuanya, untuk kami minggu depan bisa kembali beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekian, terima kasih, selamat sore.